Kali ini gue mau memberikan pencerahan tentang mengapa banyak orang itu punya mindset yang keliru atau toxic toxic logical fallacy tentang konsep kebahagiaan atau konsep membahagiakan orang lain gitu. Gue bakal mulai dari awal mulanya gitu ya. Kenapa banyak orang itu seperti itu? Ini gue menyorotinya itu menggunakan pendekatan psikologi anak juga sama parenting gitu ya. Dan ini juga gue itu pakai teori human behavioristic Watson gitu. Jadi di teori behavioristiknya Watson itu bahwa manusia itu karakternya diciptakan itu dari sesuatu yang dibiasain gitu ya, dari kecil termasuk gitu. Dan pendidikan pertama seorang anak itu di keluarganya, dan itu pula yang mengapa ada istilah orang tua itu adalah yang membentuk dunia si anak gitu, dari dia beranjak remaja, dewasa, bahkan mungkin sampai menikah gitu ya, bahkan sampai tua gitu. Oke, jadi masuk ke konsep mengapa keliru tentang bahagia ya. Gue pakai langsung ke contoh supaya lebih mudah dipahamin gitu. Jadi kebanyakan orang tua itu, tentu gue juga bukan bermaksud buat nyalahin orang tua ya, karena bukan salah mereka sepenuhnya, karena mereka pun kan melanjutkan pola terdahulu gitu. Manusia itu adalah makhluk pola. Jadi sebenarnya bakal jauh banget kan kalau nyalahin gitu, dan itu nggak solutif. Jadi contohnya misalkan orang tua itu sering ngomong ke anak gitu bahwa orang tua itu harus harus mengorbankan diri itu untuk anak gitu. Banyak kalimat atau kata-kata yang tidak disadari itu sebenarnya punya pengaruh yang luar biasa kepada si anak gitu. Contoh misalkan orang tuanya itu berantem terus gitu, suami istri berantem terus depan anaknya gara-gara finansial yang ngomongnya itu buat sekolahnya anak gitu. Nah terus kan si anaknya tahu ya, anaknya dengar gitu. Nah itu tuh membuat buat anak itu tuh tekanan luar biasa ya. Jadi makanya nggak boleh berantem di depan anak, nggak boleh kedengeran sama anak kalau berantem gitu, nggak boleh kelihatan, nggak boleh kedengeran gitu. Dan itu tuh menyakitkan banget kan, yang dimana di pikiran seorang anak itu berarti orang tuanya itu ketika punya dia itu nggak bahagia gitu, seperti itu kan yang ditangkap sama si anaknya, maksud gue. Terus misalkan orang tuanya itu ngomong misalkan rumah tangganya nggak bahagia gitu ya, tapi dia tuh bilang kalau ya aku tuh bertahan gitu misalkan sama suami aku atau sama istri aku tuh sebenarnya untuk anak gitu. Sedangkan sebenarnya kan maksudnya tuh itu kan sebuah kekeliruan ya. Maksudnya gini, kekeliruan itu orang tua itu bertahan menderita demi si anak, demi kebahagiaan si anak. Sedangkan sebenarnya kalau orang tuanya nanya juga ke anaknya gitu, bahagianya anak tuh apa gitu kan, sebenarnya kebahagiaan seorang anak itu terletak di kebahagiaan orang tuanya. Iya kan? Kayak lu itu bahagia ketika orang tua lu bahagia. Harusnya yang sehat itu seperti itu gitu. Orang tua lu pun
harusnya bahagia gitu untuk membuat anaknya bahagia gitu. Nah, kelirunya di mana? Ketika seorang anak itu masuk ke alam bawah sadar dan pikirannya bahwa membahagiakan orang lain itu harus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Ini yang gue bilang juga bahwa ketika cara kita memperlakukan seseorang itu, cara orang tua yang kayak tadi memperlakukan anaknya itu mengajarkan anak cara memperlakukan ke dirinya sendiri gitu, yang akan berlanjut si anak ini kan nanti relationship nih, entah itu mungkin dia pacaran atau dia berteman atau mungkin dia di lingkungan sosial, dia itu bisa jadi menerapkan hal-hal tersebut gitu, yang kadang mungkin ada orang tuh gak enakan gitu ya, terus ada orang itu misalkan people pleaser gitu, atau misalkan jadinya di hubungan toksik gitu, yang dimana ya untuk membahagiakan pasangannya itu dia itu rela untuk menyakiti dirinya sendiri gitu, rela membuat dirinya sendiri itu menderita gitu kan. Nah, makanya sebenarnya ketika misalkan yang sehat itu adalah ketika lu pengen bahagiain orang lain, membahagiakan orang yang lu sayang, membahagiakan orang tua lu, itu sesimpel lu itu bahagia gitu harusnya. Lu gak harus mikir yang susah-susah gitu kan. Ketika memang dari kecil itu ditanamkan sesuatu yang sehat gitu, dari keluarga yang sehat secara mental gitu maksudnya, dan juga kasih sayangnya terpenuhi. Jadi ketika misalkan gue kasih contoh juga ya, gimana kalau misalkan keluarga yang mungkin benar-benar mengaplikasikan parenting dan mengerti psikologi anak gitu, orang tua yang seperti itu pasti akan sering nanya ke anaknya gitu, kayak apa yang mereka suka juga, bakal nanya kebahagiaan si anak gitu. Jadi yang sehat itu adalah orang tua itu mengajarkan anak itu untuk bahagia. Merekanya harus bahagia gitu, bukan mereka itu harus bahagiain orang tua gitu, bukan. Sebenarnya seperti itu. Karena sebenarnya ketika seorang anak itu bahagia, otomatis sebenarnya ya dia itu otomatis akan semakin sayang kan sama orang tuanya juga, ketika orang tuanya itu peduli dengan kebahagiaannya, dan mental si anak itu lebih sehat ketika misalkan orang tuanya juga memang peduli dengan kebahagiaan anaknya gitu. Bukan hanya anak itu harus hanya peduli ke kebahagiaan orang tuanya gitu kan. Nah, konsep seperti ini kan lumayan banyak ya, bahwa banyak orang tua itu yang memang searah gitu, bahwa apalagi terutama mungkin dari fase-fase masih kecil gitu, memang segala sesuatunya itu seperti apa ya, seperti yang satu arah gitu. Jadi jarang yang namanya nanya atau komunikasi sama anaknya langsung gitu, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka gitu, apa yang membuat si anak itu bahagia gitu. Harusnya itu tuh aktif ditanyakan gitu, supaya si anak itu dari kecil mengerti tentang kebahagiaannya sendiri gitu. Bukan yang dia ngerti tuh kebahagiaan orang lain terus, yang sedangkan sebenarnya itu tuh mengarahkan seseorang untuk tidak sehat secara mental gitu. Jadi ketika lu semakin bahagia itu sebenarnya otomatis mental lu itu semakin sehat juga gitu. Jadi penting banget untuk memikirkan kebahagiaan diri sendiri gitu, untuk membahagiakan orang lain. Makanya kadang juga ada istilah-istilah gitu kayak, atau banyak orang itu yang rela untuk ngebahagiain orang-orang yang bahkan gak dikenal gitu. Kayak maksudnya di sosial media gitu, misalkan
atau di lingkungan tetangga gitu ya, misalkan sengaja bertahan gitu di hubungan yang toksik atau di toxic marriage hanya karena pengen nyenengin followersnya mungkin, atau pengen nyenengin orang-orang sekitarnya gitu, karena takut mungkin dijudge atau apa gitu, sedangkan kan itu sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri ya, karena itu lebih ngebela-belain omongan orang daripada kebahagiaan diri sendiri gitu kan. Padahal lo harus tahu ya bahwa satu-satunya orang yang sebenarnya harus sangat peduli pada kebahagiaan lo itu adalah diri lo sendiri gitu. Dan ketika lo juga mengerti kebahagiaan lo akan lebih clear dalam membuat keputusan-keputusan yang sangat krusial dan sangat penting untuk hidup lo, seperti keputusan menikah, keputusan punya anak. Itu tuh akan lebih sangat clear gitu kalau lu nya itu udah ngerti kebahagiaan lu sendiri. Dan itu juga mengapa banyak orang itu yang jadinya menggantungkan kebahagiaannya itu sama orang lain gitu. Sebenarnya tidak salah ya, tapi kalau misalkan sepenuhnya itu sebenarnya sangat membuat seseorang itu rapuh gitu. Jadi boleh banget lu itu bahagia karena orang lain, tapi yang utama itu lu harus bisa membuat diri lu sendiri itu bahagia gitu. Seperti itu. Bahkan kalau bisa lu itu menemukan hal itu sebelum lu menikah gitu. Jadi lu itu sama pasangan lu itu bahagia, tapi lu kalau lagi sendirian itu bisa bahagia juga gitu. Yang sehat tuh yang seperti itu. Jadi kalau misalkan lu itu cuman bahagia ketika berdua sama pasangan lu, itu sebenarnya ketergantungan yang kurang sehat. Seperti itu. Kenapa sih bisa tidak sehat? Karena bisa jadi ketika lu tuh tidak clear gitu dalam melihat seseorang. Kalau misalkan lu harus tahu kan, misalkan orangnya itu memperlakukan lu dengan baik tidak gitu. Misalkan KDRT gitu kan. Ya kalau KDRT itu ya lu sebenarnya jangan stay gitu kan. Cuman kan ketika lu merasa tidak bisa hidup sendiri, lu juga merasa kebahagiaan lu hanya dengan dia, bahkan lu bisa mengorbankan diri lu seperti itu gitu kan. Itu berbahaya sekali untuk diri lu, untuk nyawa lu juga gitu, dan mungkin untuk kesehatan diri lo. Apalagi kalau misalkan lu pengen punya anak, itu kasihan banget gitu kan kalau misalkan jadi korban juga gitu. Jadi kebanyakan orang tua itu nggak coba nanya ke anaknya juga gitu loh. Anaknya itu yang bikin anaknya bahagia itu apa. Sedangkan itu tuh adalah satu part yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan mental seorang anak. Kayak gitu. Ketika orang tuanya tidak terlalu peduli sama kebahagiaan anak ini itu pasti nggak peduli juga sama kebahagiaannya gitu. Yang itu yang makanya bakalan jadi toksik gitu di sebuah hubungan juga ya. Karena jadinya ya mau diapain pun, disakitin pun bakal terima-terima aja gitu. Karena menurut dia itu ketika orang sayang sama dia itu terus gak peduli sama kebahagiaannya dia, itu tuh wajar di otaknya tuh gitu, ketika orang tuanya itu tidak peduli dengan kebahagiaan si anak gitu, dan gak ngerti juga mana yang bikin dia bahagia gitu. Mungkin karena ya diajarkan untuk tidak peduli kan dengan kebahagiaannya sendiri gitu dari kecil.
Ini juga sebenarnya menjawab kenapa banyak orang itu sulit menerima dirinya sendiri, kenapa banyak orang itu sulit untuk mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri, terlalu sulit untuk tidak banyak menuntut dan perfeksionis. Semuanya diawali dari pendidikan masa kecil ya. Cuman mungkin nanti itu di video yang lain aja. Ini khusus di konsep kebahagiaan, dan gue juga udah pernah bikin videonya tentang cara ngetes cara menyayangi lo itu. Misalkan lo punya cara menyayangi, atau lo pengen ngetes orang beneran sayang sama lo atau enggak secara sehat mental gitu. Itu gue udah pernah bikin video, nanti gue taruh di deskripsi ya linknya gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang sehat itu ketika misalkan lu mau sayang sama orang, orangnya itu bahagia, lu bahagia gitu. Jadi ketika lu punya mindset yang kayak untuk membahagiakan orang yang disayangi itu harus mengorbankan diri atau harus menderita, biasanya awalnya lu lakuin itu dulu ke pasangan lo. Ini gue jelasin siklusnya ya, karena semuanya siklusnya bakal sama, jadi lo bisa perhatiin pengalaman lo atau orang-orang sekitar lo. Siklusnya itu awalnya ketika relationship ataupun married, awalnya si orang A ini misalkan bakalan mengorbankan dirinya untuk nyenengin pasangannya gitu. Entah mungkin tidak jadi dirinya sendiri, entah mungkin mengorbankan kesenangannya sendiri, entah mungkin mengorbankan dirinya sendiri. Banyak hal lah ya. Awal siklusnya seperti itu. Nah, lama-kelamaan kan capek kayak gitu ya, karena nyenengin orang terus sedangkan gak ada feedback tuh, itu capek banget gitu. Nanti keadaannya berbalik gitu. Keadaannya berbalik, jadi di momen-momen tertentu itu pasti si A ini berpikir atau melihat pasangannya menganggap pasangannya itu harusnya melakukan yang dia lakukan. Artinya dia itu punya ekspektasi bahwa pasangannya itu harus mengorbankan dirinya untuk membahagiakan si A ini. Nah, nanti gitu-gitu terus keduanya gitu. Apalagi kalau udah married ya, mungkin ada pengen program punya anak, kan nanti bakalan gitu ke anaknya lagi. Jadi akan terus menerus ketika tidak dianalisis. Ketika tidak dianalisis dari sekarang dan dirubah dari sekarang. Jadi walaupun lu belum married, walaupun lu belum pernah relationship, ini akan sangat oke banget kalau lu analisis dan lu mulai merubah gitu mindset. Kecuali kalau lu pengen memang melanjutkan itu, ya nggak apa-apa, nggak usah latihan gitu. Karena yang gue lihat bahkan orang yang belajar pun belum tentu bisa memutus pola ini ketika dia tidak mengaplikasikannya di hidupnya gitu. Kayak gitu. Atau yang memang serius mempelajari deh, kayak kuliah gitu ya. Kuliah tentang hal-hal ini tuh belum tentu juga gitu. Karena ya kan belum tentu yang mereka pelajarin itu benar-benar mereka aplikasikan, atau belum tentu mereka tuh benar-benar ngerti untuk nangkep konteksnya, untuk clear menganalisis diri sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi mau dalam hubungan apapun, dalam relation apapun, mau itu pertemanan, mau itu pacaran, mau itu married, yang sehat itu adalah ketika lu itu bahagia, ketika orang yang lu sayangi bahagia. Begitupun orang yang menyayangi lu. Orang yang menyayangi lu itu harusnya bahagia ketika lu juga bahagia gitu. Walaupun bukan selalu tentang yang berhubungan gitu. Ngerti gak sih? Walaupun bukan selalu tentang yang berhubungan, atau tentang yang sama, ataupun tentang lagi bareng gitu, sesuatu yang bareng-bareng. Seperti itu udah mulai sehat ya, memandang cara
membahagiakan orang lain, dan segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Sebenarnya ketika lu bisa benar-benar bahagia, real bahagia, bukan pura-pura bahagia, lu itu bahkan gak harus ngapa-ngapain pun, siapapun yang ketemu sama lu ikutan bahagia. Ketika asli ya, autentik bahagia aja gitu, bukan yang nge-fake atau pura-pura gitu. Karena ya memancarkan energi, memancarkan vibrasi, terus juga nular gitu. Orang yang bahagia dan bisa membuat orang lain bahagia juga itu adalah orang yang punya kecerdasan emosional juga. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.